Cek cek. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Doni Christian. Untuk kali ini saya mau sharing mengenai point of view saya tentang MPL season 15, MPL Indo. Season 15 dari week 1 ya. Jadi nanti rencana aku mau bikin konten sharing point of view ku tentang game-game apa aja yang udah mereka mainkan, terus point of view ku tentang uh, ya tim-tim yang ada di MPL Indo ini gitu ya. Saya cukup menekuni soal Mobile Legends, jadi saya mungkin sharing-sharing sedikit tentang pendapat saya tentang mau nggak analis juga sih, cuman pengen lihat gitu tentang sudut pandang saya mengenai tim-tim Indo. Kita mulai dari tim terbawah, dari tim Onyx kemarin main 2 kali, terus dua-duanya kalah gitu ya, meskipun sempat ada menang sekali. Matchnya itu kalau nggak salah aku, bentar aku lihat dulu. Matchnya yang menang dia tuh lawan ini kalau nggak salah aku ya, dia yang sempat 2-1 juga tuh lawan, harusnya aduh lupa pula aku match kemarin padahal aku nonton semua ya. Lawan AE ya, lawan AE ya, lawan Alter Ego menang sempat. Onyx kan aku sering nonton juga dari Profesor KB juga, tentang mereka terkendala di Savero dan Lutfi-nya, untuk karena masih ada kena sanksi jadi belum bisa main gitu kan. Bisa lihat juga kemarin kalau kawan-kawan ngikutin di highlight atau di apa, mereka pun bahkan tidak ada di backstage gitu, tidak ada di ruangan timnya gitu. Nah, jadi apakah sepengaruh itu sampai kalau Savero dan Lutfi tidak ada, uh, itulah penyebabnya kenapa Onyx tidak menang? Menurutku sih bisa jadi karena kalau hitung-hitungan senior-senioran, Res dengan Lutfi yang dimainkan Res, harusnya Lutfi, kalau ada Lutfi mungkin uh, beda cerita mungkin gitu ya. Uh, tapi tidak sepenuhnya gitu juga emang, kecuali mereka sudah memang scrim, udah latihan, terus lebih seringnya memang sepaketnya itu sama Savero dan Lutfi gitu. Sementara Res dan cewek itu enggak, karena cewek kan kemarin ISL juga nggak main, terus uh, dikasih Savero yang main gitu ya. Nah, uh, kalau mereka misalnya memang scrimnya udah, harusnya sih mereka nggak ngaruh sih, karena masa ya tim nggak tahu kalau Savero dan Lutfi itu nggak bisa main setim di MPL, sehingga mereka terpaksa mau nggak mau pakai uh, formasi yang berbeda gitu. Harusnya kan mereka karena udah tahu, mereka lebih sering latihan bersama cewek dan juga Res gitu. Harusnya nggak bisa menjadi alasan kenapa Res dan cewek main terus mereka kalah gitu. Kalau mau hitung-hitungan senior harusnya kan imbang nih. Res di Lutfi, Res yang lebih jarang main, maksudnya jam terbang di MPL lebih dikit. Sementara di cewek dan Savero ada nih yang seniornya nih yang main gitu, harusnya kan imbang. Bukan berarti cewek dan Lutfi itu kan baru senior-senior semua gitu kan. Nah, tapi menurutku Onyx, apakah memang masa kejayaan Onyx belum ada, kita nggak tahu. Pasti kita lihat kejutan di week 2, mungkin itu sih point of view ku. Dan tim-tim lain juga pada meningkat drastis kok, kayak buktinya kemarin pun Onyx nggak masuk di final juga gitu kan. Jadi ya mungkin Onyx dari 4 orang yang berjasa itu ya, uh, Kairi, Sans, Kiboy, cewek gitu kan. Mungkin memang ada kejenuhan atau taktik mereka udah terlalu gampang dibaca, ibaratnya uh, udah 3 kali menang, forfeit champion lagi 4 kali menang, jadi udah mulai gampang kebaca gitu. Jadi ya mungkin sudah waktunya banyak yang baru, itulah mereka mendatangkan Savero gitu ya. Mungkin itu untuk Onyx ya. Kita lihat di week 2 apakah mereka lebih ganas gitu. Pasti harusnya masih di papan atas lah, papan tengah lah, nggak mungkin
Ini bukan posisi aslinya Onyx nih harusnya. Selanjutnya kita di Navi ya. Navi ini kan istilah kasarnya ganti jubah dari tim Rebellion gitu ya, dengan tim barunya. Jangan sampai jaketnya itu enggak menutupi banget dengan kisah-kisah Rebellion yang kita tahu dibawa-bawa terus gitu ya. Dia harus bisa melepaskan bayang-bayang Rebellionnya, yaitu kutukan di jadi menjadi lumbung poin gitu ya. Bisa ada bikin perlawanan untuk melawan tim Liquid ID kemarin, dan kedatangannya Sive ya, god laner yang udah sempat main di Brazil juga gitu kan. Untuk Navi mungkin anchornya di Sive dan juga di Sive dan juga Cars ya, pemain yang jam terbang lumayan tinggi. Dia harus bisa bimbing ininya sih, yang lain-lainnya yang masih ibaratnya ini kalau hitungan yang daun muda nih, tim yang paling daun muda, karena rata-rata yang paling muda tuh di sini semua dalam artian jam terbang di MPL-nya gitu ya, kalau menurut saya gitu. Navi kita lihat pasti banyak kejutan kita, apalagi main tanpa ekspektasi gitu ya, karena biasanya tim yang kayak gitu tuh harusnya bisa lebih melambung tinggi gitu untuk Navi ya. Apalagi udah bawa nama Navi, mana tahu kisahnya sama seperti tim Liquid ID yang sekali bawa nama dari tim luar besar yang gitu langsung bisa jadi juara. Amin, kita semoga melihat wajah baru juara MPL Indonesia. Soalnya kita ke tim Geek Fam. Wah, ini tim Geek Fam nih menurutku selalu tim underdog, dalam artian tidak menyangka di yang season berapa tuh, season 13 ya, bisa sampai ke runner up gitu. Geek Fam ini ya masih sama Baloy dan Abo ini sih. Untuk nama-nama lainnya kayak XP lanernya, God lanernya, junglernya My Kids ya. Kadera tak dimainkan kemarin. Belum sih, tapi aku lumayan setuju juga dengan statementnya Profesor KB kalau dia mesin diesel. Dia biasanya OP-nya tuh di leg kedua gitu. Tiba-tiba geser ya win streak aja dia di leg kedua gitu kan. Mungkin dia tipe yang aku enggak punya rencana, aku mau main sesuai rencana aku, planku yang dikit aja. Terus kalah kita pelajari plan mereka, kita counter attack, mungkin gitu strategi mereka, nggak tahu juga. Tapi jangan kelamaan juga, jangan sampai momen counter attacknya tuh nggak ada. Tetap lebih baik kita press di early nggak sih, ya awal season yang kita press. Mungkin taktik mereka juga lumayan pede untuk nggak keluarin semua plan-plannya, kita menantikan kalau Bale itu keluarkan hero-hero yang unik ya, sama seperti Onyx kemarin kan cukup pede tuh, coba-coba meta baru. Kita lihat nanti dari kejutan-kejutan di Geek Fam gitu ya. Sekarang posisi ke-6 ada Alter Ego Esports. Wah, ini tim andalanku dulu pas kepindahannya Rek ke Alter Ego ya gitu ya. Tapi masih ini takutnya nih di season keduanya Rek menjadi coaching staff ini tidak membuahkan hasil untuk lolos playoff gitu, takutnya gitu ya. Aku pikirnya sih lumayan bagus sih, dia kembali membawa Naftari, terus membawa coach baru Seper kan. Ini nggak tahu nih kayak gimana Gops dan Rine nih. Kayaknya sih Rine yang bakalan lebih sering main, karena terbukti sekali mainkan line up-nya Rin langsung menang gitu kan. Sekali Gops kalah gitu. Kita lihat aja, harusnya mereka mau coba di Gops lagi atau mereka mau coba di Rine lagi gitu ya. Tapi sekali benaran Gopsnya pas mainkan Gopsnya lagi Gops pula GB Gops tuh XP nya Geek Fam. Sekali mainkan GB ternyata kalah lagi, terus Rine nya menang lagi, bisa jadi mereka lebih trust ke Rine karena butuh apa coba-coba lagi gitu kan. Kayaknya sih gitu, mereka bakalan coba di Rine terus gitu ya. Itu
Itu sih kalau alter ego harus semangat nih karena aku suka gameplaynya ini. Kemarin kita digadang-gadangkan sama kedatangan tas, tetap flop juga. Terus kedatangan Rek yang dulunya lagi tetap flop juga gitu kan. Berharap banyak sih sama alter ego sih. Ada idola aku juga di sana kan, Romer. Selanjutnya kita pindah ke tim Liquid ID. Nah nih tim anak muda yang dikasih beban yaitu mempertahankan juaranya gitu ya. Mungkin mereka kalau menurut aku kenapa ada di sini kalah sama siapa ya kemarin dia? EVOS. Oh ya EVOS. Kalah sama EVOS. Mungkin semua tim memang lagi naik-naiknya aja gitu. Tim Liquid tetap kuat, terbukti di posisi ini kan, masih di tengah. Ya cuman mereka banyak blunder aja mungkin mainnya gitu ya. Tim Liquid ID tidak terlalu banyak komen karena formasi mereka masih sama. Terus dan mereka pasti bikin perubahan cukup ketat sih, nggak tahu. Tapi mereka cukup berani loh, kayak ibaratnya di week 1, week 2 tiba-tiba formasi ini nggak works. Tiba-tiba kejadian kayak di season lalu, dari tim MDL-nya dinaikin sepaket, dan kalau hati-hati kalau di tim MDL-nya ternyata memang lagi jago-jagonya, mereka naikkan kayak gitu sama kayak kemarin. Tapi nggak mungkin sih, harusnya sih kita harusnya percaya sama tim Liquid dengan formasi ini. Iron Siki, Favian, Didi, SQL, dan juga Prince Ara. Oke. Tim yang selanjutnya tim Bigetron Esport, tim BTR. Tim BTR harusnya dia menurut aku semenjak dari beberapa season, dari awal season malah kan yang dibilang sama PFKB kan tidak pernah juara, selalu lolos playoff. Dengan kedatangan Light lagi dari Filipina, harusnya mereka coba sih, menurut aku sih mereka coba main aman gitu, main minimal dapat satu dulu lah, cincin juara gitu, minimal dapat juara dulu sekali baru coba tengil gitu. Menurut aku ya agak dikurangin lah, recall agak main kalem santai. Terus ya betul Prof KB eksekusi di end game-nya ini apa namanya, lebih dimatengkan gitu. Tim BTR harusnya kedatangan Anavel ya lumayan memacu Super Ken juga kan untuk bersaing gitu ya kan. Ya, mau sampai kapan lagi gitu kan. Pionirnya aja udah mulai cus karena udah lama udah main di BTR tapi nggak menang gitu. Soalnya kan bukannya tim lemah nih BTR kan gitu, runner up terus ngeflow peluang pertama di playoff kan. Ya BTR harusnya season ini pembuktian mereka lagi lah. Kalau sempat ini lolos playoff lagi dan terus nggak juara lagi, wah itu kayaknya perombakan besar lagi di BTR harusnya ya, atau pemainnya udah mulai jenuh gitu, bakalan pindah gitu. Itu sih pendapat aku. Yang ketiga, juara 3 kita, puncak klasemen nomor 3 kita, Dewa United Esport. Wah ini sejak pertama kali debut mereka di season 10 ya, lupa aku season berapa mereka debut itu, aku udah sangat senang mereka debut di MPL gitu kan rumor kemarin itu kan bersaing sama GPX gitu kan. Cuman ya Dewa United ini aku dulu lumayan ngefans juga, jadi setiap MPL tuh pasti aku nontonnya itu cuma beberapa aja yang dulu ya, antara Dewa sama Alter Ego, Onyx, 3 tim itu aja yang ku tonton karena yang lumayan hype lah gitu ya, dari berita-berita transfernya dan segala macam gitu ya. Kalau Onyx karena memang jagonya dan mendominasinya itu. Tim Dewa sekarang udah kedatangan Sorizo, harusnya sih OP sih harusnya. Season kemarin belum terbukti sih, cuman harusnya di season sekarang lebih ini lagi lah, lebih klop lagi. Habis itu Ray juga kan, terus juga dengan Okta, tapi coachnya dari ex playernya gitu kan, jadi harusnya
pembuktian Watt juga lah, si sepuh yang ini pasti sorotannya lumayan keras di gold laner, karena POV dia sebagai mantan gold laner ya, pasti dia lumayan bisa mendetail dari gold lanernya gitu. Kalau itu sih aku sih, kita harus melihat si Maybe mainnya gimana, karena itu pasti input, mau dia sadar atau nggak sadar, sengaja atau sengaja, si Watt itu pasti memberikan input atau lebih detail gitu kepada gold lanernya, karena dia POV-nya lebih banyak di gold laner kayak gitu. Di Dewa, tapi udah bagus nih untuk awalnya. Yang kedua EVOS, nah ini harusnya dia membantai-bantai ya dengan dengan track record mereka di season ganjil, selalu go internasional gitu kan, mau juara atau runner up gitu kan. Terus kedatangan Albert dan Ki, terus secara ajaib Natko yang mengganti posisi sama player yang bermasalah itu, harusnya tim ini nih udah lumayan, harusnya timnya ini memang posisinya di 2 nih, harus sesuai ekspektasi mereka kedatangan Albert dan Ki ya. Harusnya sih tetap konsisten ya, kembalikan penonton-penonton yang menunggu match EVOS di playoff, di final maupun di internasional lagi. Banyak yang bilang kan kalau EVOS fans tuh banyak yang menghilang, pindah-pindah gitu kan, termasuk aku. Zaman-zamannya Tas masih aku EVOS fans, zaman-zamannya Rek. Semenjak udah mereka nggak ada, udah berganti wajah, belum lagi nih balik nih. Sekarang udah ada Albert, Ki, Natko, harus Regi, harusnya mereka bisa memancing lagi EVOS fans yang sudah terkubur mimpinya, terkubur harapannya untuk tetap mendukung EVOS fans, balik lagi untuk menonton secara live maupun di onsite maupun secara online gitu ya. Harusnya memberi harapan di EVOS ini untuk kembali membawa pulang piala MPL maupun piala internasional MSC gitu ya. Nah itu tadi kemarin ada si Ade yang bilang jangan ninja, harusnya mereka pasti nggak sih, harusnya ya. Itu yang pertama Eric Rossi, wah ini no comment sih, ini udah tim line up yang bagus kemarin, runner up. Memang wajar di situ. Nah, ekspektasi mereka bisa mempertahankan posisi mereka dari season sebelumnya gitu ya. Dan keabsenan Skylar, mereka masih tetap bisa mengimbangi dan ganti juga dengan Hazel kemarin kan ada sempat main juga. Harusnya ini menjadi awal yang baik lah. Apalagi nanti saya udah nonton juga konten-kontennya Skylar, katanya dia tetap bakalan mau datang, tetap mau masuk ke roster gitu. Skylar pastilah, nggak mungkin dia tidak sekompe itu, harusnya dia masih mau pengen kompe gitu kan. Ya apalagi dengan kedatangan Skylar, nggak perlu ada Skylar aja Toy udah bisa menjadi Rookie of the Week gitu, udah bisa memberikan dampak yang bagus. Apalagi momen yang iritelnya itu, yang kena pancing sama Dairen dan juga tiba-tiba langsung mereka Onyx tuh langsung wipe out tiga member ya, gara-gara iritelnya ngeburst damage-nya parah banget itu. Momen turn back-nya di situ. Harusnya sih bisa memberikan kejutan dan tidak heran sih kalau RRQ ada di posisi puncak klasemen gitu. Di week berikutnya harusnya posisi ini nggak bakalan berubah ya, prediksi aku mohon maaf sebesar-besarnya untuk Navi Nation, tapi harusnya Navi Nation masih tetap di posisi bawah ya. Kayaknya agak berat nih, karena kita lihat dari nama-nama besar belum ada nih di tim Navi gitu ya. Onyx harusnya langsung berbenah diri cepat, apalagi nanti di beberapa week ke depan tuh dia bisa mendatangkan Lutfi dan juga Savero gitu ya. Savero jadi
dia bakalan naik tuh. Yang bakalan di bawah harusnya aku bilang sih Dewa tetap, antara Dewa, BTR, Gig, Dewa, BTR, Gig, Alter Ego, Navi. Pertama Navi tadi alasannya karena nama besar belum ada. Oke, Cars kemarin, season yang kemarin lumayan ada momen-momen dia yang lumayan sedikit menggendong meskipun tetap berada di bawah gitu kan. Cars, apa Sive kemarin mainnya gila, ngeri banget. Cuma mati 2 kali ya kalau nggak salah aku ya. Dari 4 match, dari 2 match yang dimainkan di 2 pertandingan. Kemudian tapi sekali lagi nama besarnya itu nggak ada, jadi sedikit kemungkinan semoga dia bisa memberikan miracle gitu ya, dengan nama-nama yang tidak begitu cerah, tidak begitu bersinar, bisa membantai tim-tim yang punya nama besar gitu. Itu Navi, tapi kemungkinan besar masih di bawah. Selanjutnya Geek Fam seperti biasanya dia itu pasti awal-awal masih ada kalah gitu, apalagi berubah lagi nih jungler mereka. Harusnya mereka di week kedua nih menurunkan Kadera ya, terus kita lihat harusnya kalau udah mulai kompak Baloi dengan juga junglernya, harusnya bisa ini trio mid mereka main, harusnya Gifem bisa menang, tapi harusnya sih belum gitu pendapat aku gitu. Alter Ego, kenapa aku bilang Alter Ego juga bisa turun di bawah? Kalau mereka mau coba GB lagi, kemungkinan kayaknya feeling aku dia Alter Ego tetap turun lagi gitu. Nah untuk GB ya, untuk Alter Ego, tapi aku takutnya ini tetap sama sih, flop lagi sih gitu sih. Semoga aja dengan siapa nih tetap berubah ya. Aku pengen sih Alter Ego tuh kayak ngebadai kebantai gitu di awal, karena itu tim aku yang aku suka, yang aku fans juga, karena aku nih alter champs juga, dan enggak juga sih, cuman karena ada rek di situ, aku yakin point of view itu pasti ada yang apa ya, yang sangat membantu untuk dari segi coaching staffnya gitu. Tapi masih ada kemungkinan itu gitu ya. Kalau BTR, kenapa aku bilang BTR? Mungkin kalau dia masih menerapkan gameplay yang kayak kemarin, masih ada sombong-sombongnya, masih sering blunder, nggak main rapi, ibaratnya nggak main kalem gitu. Main kalem dalam artian apa ya, nah, coba main sesuai pola dulu, sesuai pattern. Kalau udah lagi owning, jangan aneh-aneh dulu, pokoknya pastikan menang dulu gitu, jangan aneh-aneh dulu sampai angkat piala. Habis angkat piala di internasional, angkat piala lagi, mau aneh-aneh di season berikutnya boleh lah, terserah lah gitu. Maksud aku tuh pastikan menang dulu, ibaratnya sebelum peluit ditiup itu tuh, ibarat sebelum you win, nah itu tuh jangan dulu aneh-aneh, semua detik itu berharga, gitu ya. Makanya aku bilang BTR ada bisa turun gitu. Kalau Dewa sih karena track record mereka di bawah terus gitu kan, kayaknya sih agak terseok-seok gitu ya naik ke atas, tapi dengan pertama kali ini harusnya bisa di atas. Namun ini menurut pendapat aku, Dewa kayaknya masih bakalan kebantai sama tim-tim yang kayak Onyx yang bakalan langsung berubah secepat mungkin. Alter Ego yang panas banget dengan Rene Loy-nya itu ya kan, tim Liquid dengan yang udah mode M6 nya itu ya kan, harusnya turun sih mereka gitu. Nah untuk puncak klasemennya top 3 nya harusnya RRQ, EVOS, Liquid, Onyx 4, mungkin itu. Oke, mungkin segitu aja konten perdana aku membahas tentang Mobile Legends, terkhusus untuk MPL. Nanti setelah weeknya selesai, aku rencana mau langsung rekam ini konten ini, karena kepikiran konten ini setelah nonton dari kontennya Prof KB gitu. Jadi aku pengen ngebahas juga dari point of view aku. Harusnya nanti di minggu malam aku bakalan langsung rekam konten ini gitu ya. Terima kasih yang sudah menonton. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan juga kalau berkenan komen apa, mungkin ada masukan apa yang salah, atau kita boleh ada argumen. Tapi thank you juga kalau ada yang mau nonton gitu ya, karena saya tahu yakin ini penontonnya paling aku sendiri. Sampai jumpa di week berikutnya, stay tune.